Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas segala kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Pada hari ini, tanggal 31 Januari, hari terakhir di bulan Januari tahun 2021. Kalau kita boleh menjalani satu bulan ini, kita percaya ini semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Baik, bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan seluruh jemaat Tuhan berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan pujian pengagungan kita bagi Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia, Allah kita yang layak kita puji dan kita sembah. Allah yang suci, maha mulia. Allah yang suci, maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh Engkau Allah kami yang suci, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sungguh begitu baik bagi setiap kami. Kalau pagi ini kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan, kami tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sekali lagi Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Untuk boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Untuk boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Untuk boleh hidup lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Karena itu saat ini Tuhan, kami mau mengakui segala kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami tahu kami tidak luput dari segala dosa ini Tuhan. Kami sering kali melakukan hal yang berulang-ulang yang tidak menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami memohon ampun di hadapan-Mu. Sucikan kami, layakkan kami untuk boleh datang di hadapan hadirat-Mu, untuk boleh menaikkan puji-pujian kami, dan kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Ibadah kami hari ini Tuhan, kiranya benar-benar boleh mengubahkan setiap kami untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya, yang boleh memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, doa pengakuan atas segala kesalahan dan dosa, segala pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, masih dengan posisi berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya persilakan untuk duduk kembali. Kita terus menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Mari kita menyembah Dia dan mengingat akan kasih-Nya yang begitu dalam bagi setiap kita. Kasih-Nya yang terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur
Mari kita memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk kasih setianya. Mari sekali lagi dengan penuh sukacita kita naikkan pujian. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Sherlyn Meludu. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita, seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, agar firman-Nya pada pagi hari ini boleh tinggal di hati kita dan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa, ku persembahkan hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Sungguh berharga Tuhan anugerahkan buat kami. Sebab Engkau tahu betapa lemahnya kami dalam menjalani hidup. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Tolong kami Tuhan pagi ini. Kami memberi hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap umat-Mu yang bersama-sama mengikuti ibadah online pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, biarlah hamba ada dalam pengurapan kuasa-Mu, sehingga hamba dimampukan untuk menjelaskan dengan sederhana kepada setiap kami, dan setiap kami boleh diberkati. Berbicaralah ya Tuhan pagi ini, kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita ada di dalam satu tema. Saya menyiapkan sebuah tema menyembah dalam roh dan kebenaran. Satu bagian yang pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar. Kita akan bersama-sama melihat bagian ini di dalam Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dan Bapak Ibu jemaat bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tema ini adalah salah satu tema yang sering disalah mengerti. Bahkan banyak yang menyikapi atau bahkan menerapkan bagian ini, ayat ini dengan salah. Diterjemahkan keluar dari konteksnya. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihatnya sesuai dengan konteks yang Tuhan Yesus bicarakan pada waktu itu. Bagian ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah cuplikan bagian dari peristiwa pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria.
Di bagian awal dari perikop ini kita tahu bahwa ada kesengajaan Yesus melewati daerah Samaria, walaupun itu sebenarnya bukan hal yang lazim. Kenapa? Karena orang Yahudi cenderung menghindari orang Samaria. Tetapi Yesus dengan sengaja melewati tempat itu, melewati daerah Samaria. Saya percaya bahwa Tuhan punya agenda khusus yang dipersiapkan untuk keselamatan jiwa-jiwa di Samaria. Ayat 24, saya membacakannya sekali lagi buat kita. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini ungkapan yang disampaikan oleh Yesus di tengah-tengah pembicaraan dengan perempuan Samaria itu. Nah, banyak orang yang menerjemahkan, yang mencoba berasumsi, yang menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan tafsiran mereka, bahwa ayat 24 ini berhubungan dengan bahasa roh. Bahwa kalau orang percaya menyembah Allah, cara yang paling tepat adalah menyembahnya dengan menggunakan bahasa roh. Ada penafsiran seperti ini. Bahkan beberapa tahun lampau, sudah cukup lama saya ingat, sempat viral adanya kursus-kursus untuk mempelajari bahasa roh. Saya pikir ini sesuatu yang cukup aneh dan mungkin lucu, karena bahkan untuk kursus bahasa Inggris atau bahasa Mandarin itu sesuatu yang berat. Bagaimana kalau kita harus belajar lagi kursus lagi bahasa roh? Nah, banyak penafsiran yang seperti ini, bahwa menyembah Allah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ini bersangkutan dengan menyembahnya menggunakan bahasa roh. Ini hal yang keliru, sama sekali jauh dari konteks. Kita akan melihatnya sebentar. Kemudian ada lagi yang mengkaitkannya bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ada kaitannya dengan manifestasi pekerjaan Roh Kudus ketika seseorang sedang menyembah Tuhan dalam sebuah ibadah atau persekutuan. Disangkut pautkan dengan manifestasi berupa orang yang menyembah dengan menangis. Jadi waktu lihat orang menyembah dengan menangis, dengan air mata, orang berkata dia sedang menyembah dalam roh, itu pekerjaan Roh Kudus. Ada yang mengkaitkannya dengan manifestasi seperti orang yang menjerit ketika lagi berdoa, menjerit ketika lagi menyembah Tuhan. Kemudian ada yang mengkaitkannya bahkan dengan tertawa dalam roh. Ada fenomena itu terjadi beberapa tahun yang lampau dengan Toronto Blessing dan lain-lain. Lalu mengkaitkannya dengan orang yang jatuh ketika sementara menyembah Tuhan, didoakan lalu jatuh. Nah, orang banyak mengkait-kaitkannya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bahwa itu berkaitan dengan bahasa roh dan manifestasi pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah ibadah, seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari konteks ini akan menjadi jelas sekali. Dan kita bersyukur Lembaga Alkitab Indonesia menolong kita, memberikan terjemahan yang sangat bagus. Walaupun harus diakui melihatnya dari teks asli akan sangat menolong kita, tetapi kita bersyukur Lembaga Alkitab Indonesia menolong kita dengan terjemahan yang sangat bagus. Kita akan melihatnya. Terjemahan LAI menyebutkan Allah itu roh. Kata roh dalam bagian yang pertama menggunakan huruf besar R. Ini berarti menunjuk kepada roh Allah, Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam kalimat kedua ini kata roh menggunakan R kecil. Jadi jelas ini tidak menunjuk kepada roh Allah atau Roh Kudus. Ini menunjuk kepada roh manusia. Nah, kalau berbicara tentang roh manusia, ini bersangkutan dengan semangat, dengan gairah, dengan passion, dengan spirit, dengan kesungguhan yang ada pada diri manusia ketika beribadah dan menyembah Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran, memang mau tidak mau kita harus melihat ke belakang, latar belakang bagian ini. Pada zaman Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Dan atas dosa-dosanya ini Tuhan mendisiplin kerajaannya pecah menjadi dua. Kerajaan utara dan kerajaan selatan.
kerajaan utara atau disebut juga Israel, dan kerajaan selatan yang disebut juga Yehuda. Israel beribu kotakan Samaria, sedangkan Yehuda beribu kotakan Yerusalem. Jadi ada dua negara. Ada Israel dengan ibu kota di Samaria, dan ada Yehuda beribu kota di Yerusalem. Nah, ada satu masa ketika kerajaan Asyur, kurang lebih tahun 720 sebelum Masehi, kerajaan Asyur masuk menyerang Samaria. Ketika itu terjadi, Samaria mengangkut orang-orang yang potensial dari dalam Samaria, mengangkut orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat, gagah perkasa, yang dianggap bisa berguna, bermanfaat sebagai budak. Asyur mengangkut mereka, kemudian dari luar Asyur membawa bangsa-bangsa jajahannya, bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah Yahweh, masuk ke Samaria sehingga terjadi perkawinan campur antara orang Israel asli yang masih tinggal di Samaria dengan bangsa-bangsa lain yang berasal dari luar yang dimasukkan oleh kerajaan Asyur. Nah, dari perkawinan campur inilah kemudian menyebabkan pola ibadah Samaria pun berubah. Di satu sisi mereka masih menyembah Allah Yahweh, tetapi di sisi yang lain mereka juga melakukan praktek-praktek penyembahan berhala, mengikuti praktek penyembahan berhala dari bangsa-bangsa yang masuk ke dalam Samaria. Itu sebabnya Yehuda menganggap diri mereka adalah Israel murni, tidak tercampur dengan bangsa-bangsa kafir, dan mereka memandang Samaria sebagai orang kafir. Karena sudah terjadi perkawinan campur dengan suku-suku yang lain, dengan bangsa lain yang tidak mengenal Yahweh, tidak menyembah Yahweh. Yehuda merasa mereka unggul sebab mereka murni dari sisi keturunan Israel. Yang kedua, mereka merasa bahwa mereka unggul dalam hal kebenaran karena mereka mempunyai hukum Taurat, mempercayai hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Sementara Samaria, mereka punya Taurat, tetapi Taurat yang sudah dimanipulasi. Mereka menyebutnya sebagai Taurat Samaria. Ada ayat-ayat yang ditambahkan khusus ke dalam. Jadi tidak secara murni hukum Taurat, kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan diterima secara murni. Tetapi ada masuk pengajaran-pengajaran lain termasuk dalam hal tempat beribadah. Ada ayat-ayat di dalam Taurat Samaria yang memberikan penegasan bahwa orang Samaria diperintahkan oleh Allah untuk menyembah di Gunung Gerizim. Itu nyata dalam perikop dari Yohanes pasal 4, bagian yang kita baca, walaupun itu ada di bagian atas dari apa yang kita baca tadi. Jadi penyembahan Samaria didasari oleh apa yang mereka sebut sebagai kebenaran, yaitu Taurat Samaria. Tetapi bagi Yehuda, itu bukanlah kebenaran. Yehuda menganggap mereka unggul, mereka punya kebenaran. Samaria punya keunggulan lain. Kalau kita ingat peristiwa pada zaman Raja Ahab, salah seorang raja di Israel, pada masa ketika Nabi Elia melayani. Bapak Ibu pasti ingat peristiwa ini, dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Ketika Elia membunuh, menyembelih 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Pada waktu itu dikisahkan ketika orang-orang Samaria, orang-orang Israel berusaha untuk memanggil nama Allah mereka, dilukiskan bahwa mereka beribadah di sekitar mezbah dengan begitu bergairah, dengan begitu bersemangat. Mereka sampai berjingkrak-jingkrak, mereka berkeliling-keliling, bahkan diceritakan mereka menoreh-noreh badan mereka dengan pedang sampai berdarah. Dan dalam 1 Raja-Raja 18 itu dikisahkan bahwa itu adalah kebiasaan dari pola ibadah di Israel pada waktu itu. Bapak Ibu pasti mengingat peristiwa itu. Kita tahu benar apa yang terjadi yang dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja 18. Kita familiar dengan kisah itu. Bahwa Samaria punya model ibadah yang bergairah, yang bersemangat. Di lain pihak, kalau kita melihat ibadah-ibadah orang Yehuda, orang Israel di sinagoge adalah ibadah yang cenderung menjadi bersifat seremonial. Berbeda sekali. Jadi dari sisi kebenaran, Yehuda unggul.
Tetapi dari sisi roh, dari sisi spiritnya, dari sisi semangat dan gairah dalam beribadah, Samaria unggul. Tetapi Bapak Ibu, Yehuda yang merasa bahwa mereka punya kebenaran, punya Taurat yang murni, tidak cukup. Samaria yang merasa mereka unggul karena punya semangat dalam beribadah, tidak cukup. Tuhan mau keseimbangan. Tuhan mau adalah gairah dalam ibadah dan penyembahan, tetapi didasari oleh kebenaran. Kita tidak bisa terjebak pada salah satu ekstrim saja. Banyak orang yang terjebak di salah satu ekstrim. Semangat dalam ibadah, semangat dalam melayani, pada bagian roh unggul, tapi tidak tekun dalam membaca dan merenungkan, belajar firman, menggali firman, kurang bersemangat untuk mencari kebenaran dan mempelajarinya, merenungkannya. Ada orang-orang yang pada saat ibadah, pada saat puji-pujian, pada saat lagu-lagu dinaikkan, bersemangat. Tetapi saat khotbah, ngantuk. Saat khotbah, sibuk dengan HP. Saat khotbah, sibuk dengan medsos. Saat khotbah, sibuk bolak-balik kertas, warta atau apapun yang ada di tangan. Semangat, ada rohnya, tetapi kebenarannya kurang. Ada orang-orang yang bersemangat datang ke gereja, bersemangat beribadah, bersemangat melayani. Tetapi waktu ditanya, sudah pernah baca Alkitab dari awal sampai selesai? Sudah pernah membaca Kejadian sampai Wahyu? Ragu-ragu untuk menjawab. Mungkin kita bertanya, apa penting harus menyelesaikan membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Menurut saya sangat penting. Sebab kalau kita bertanya, Anda percaya Alkitab? Percaya. Tapi kalau kita berkata kita percaya tanpa pernah membaca keseluruhan isi Alkitab, itu ibaratnya saya kasih saudara ATM dan bilang kepada saudara, ada uang 1 juta di sini. Silakan bawa dan pakai itu untuk belanja. Lalu saudara akan pergi dengan rasa yakin bahwa ada uang 1 juta di dalam ATM ini, tanpa tahu itu benar atau tidak. Orang yang bersemangat, bergairah untuk Tuhan, bergairah menyembah, melayani Tuhan, yang tidak pernah tekun dan teratur membaca dan merenungkan firman Tuhan, memberi waktu bersaat teduh setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, tidak lengkap. Ini bukanlah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan yang menyeimbangkan kedua sisi. Sisi roh, sisi gairah kita, sisi semangat kita, tetapi juga sisi kebenarannya. Firman yang mendasari semangat kita mengiring Tuhan. Yohanes Calvin, seorang bapak rohani yang bapak-bapak gereja awal yang sangat-sangat memberi banyak kontribusi dalam pengajaran-pengajarannya pada gereja mula-mula, yang sampai hari ini kita masih terus memakai apa yang dia sampaikan. Yohanes Calvin pernah berkata seperti ini, kalau kita menginginkan supaya agama kita direstui, sampai di titik itu, ada kata agama di situ. Ini bukan bicara hanya soal agama saja. Ini bicara soal praktek-praktek agamawi, praktek-praktek ibadah, pola-pola agamawi. Kalau kita menginginkan supaya agama kita, pola-pola agamawi kita, pola-pola ibadah kita direstui atau diperkenan oleh Allah, Calvin berkata, maka agama itu harus bersandar pada pengetahuan yang didapatkan dari firman-Nya. Semangat dalam melayani, semangat dalam menyembah, semangat dalam beribadah, semangat datang ke gereja, semangat dalam hal-hal rohani, hanya bisa terjadi dan direstui oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, jika bersandar pada pengetahuan yang didapatkan dari firman-Nya. Roh tanpa kebenaran hanya membawa kita pada ibadah atau penyembahan yang dangkal, yang hanya mengedepankan sisi emosional kita saja. Sementara kebenaran tanpa roh
akan menciptakan sebuah penyembahan yang bersifat seremonial semata-mata. Ibadah menjadi sebuah upacara saja. Ibadah menjadi sesuatu yang cenderung hambar dan garing. Dan itulah yang Yesus bicarakan dalam konteks ini. Berbicara tentang Samaria yang berapi-api dalam menyembah, tetapi kebenarannya tidak ada. Mereka menyelewengkan Taurat Tuhan. Bahkan mereka tidak menerima kitab-kitab para nabi. Mereka hanya menerima 5 kitab Musa yang diselewengkan. Sebaliknya Yehuda punya kebenaran yang murni dalam Taurat. Tetapi ibadah mereka cenderung menjadi ibadah yang seremonial semata-mata. Bapak Ibu, kita belajar dari bagian ini. Saya bertemu dengan seorang ibu beberapa waktu lalu dan kami berbicara tentang hal ini. Lalu dia bilang, Ibu Shirley, kalau saya kadang-kadang Samaria, kadang-kadang Yehuda. Maksudnya, kadang-kadang saya lebih menekankan kebenaran, kadang-kadang saya lebih menekankan semangat. Saat saya menekankan kebenaran, saya lupa bahwa harus bersemangat di bagian itu. Saat saya lebih mengedepankan semangat, kadang saya melupakan hal yang penting untuk mempelajari dan mengejar pengenalan akan Kristus melalui firman-Nya. Jemaat yang kekasih, seiring dengan bertambahnya pengenalan kita akan Allah dan firman-Nya, maka dengan demikian akan bertambah pula apresiasi, kasih, dan penghormatan kita akan Allah. Jonathan Edwards, seorang pendeta yang terkenal pada abad 18. Beliau merangkum perpaduan akan roh dan kebenaran dengan cara yang sangat baik. Beliau merangkumnya dengan sebuah kalimat. Tugas saya akan peningkatan emosi dan gairah jemaat sebaik mungkin hanya dapat saya lakukan apabila mereka tergerak secara murni oleh kebenaran. Sekali lagi, tugas saya dalam peningkatan emosi dan gairah jemaat sebaik mungkin hanya dapat saya lakukan apabila mereka, jemaat, tergerak secara murni oleh kebenaran. Bapak Ibu, bagian ini, kalimat ini mengingatkan saya tentang sesuatu hal. Saya dan juga Bapak Ibu jemaat di rumah, beberapa di antara kita adalah orang-orang yang terlibat dengan pelayanan altar. Dan orang-orang yang melayani di altar, baik sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, sebagai pemain musik mungkin, sebagai pengkhotbah bahkan, kita kadang-kadang merasa sangat tertekan ketika akan mengambil pelayanan ini atau memulai pelayanan ini. Seolah-olah ada beban di dalam pikiran kita bahwa kita punya tanggung jawab untuk membuat jemaat yang hadir menikmati ibadah, beribadah dengan sungguh-sungguh, memberi respon yang baik, menyanyi dengan sungguh-sungguh, bertepuk tangan jika diajak bertepuk tangan, menyembah dengan cara yang menyenangkan, yang membuat orang merasa yakin, membuat WL yakin, membuat pemimpin pujian yakin bahwa jemaat sedang menikmati ibadah itu. Seolah-olah ada tekanan di dalam hati seorang pemimpin pujian atau pengkhotbah bahwa dia harus membuat jemaat tergerak untuk menyembah Tuhan dengan cara yang baik dan berkenan. Tetapi Bapak Ibu, jelas itu bukan kapasitas kita. Jelas itu bukan kemampuan kita. Sadarilah bahwa hanya kebenaran, hanya firman Tuhan yang sungguh-sungguh dijiwai pada diri jemaat, hanya firman Tuhan yang sungguh-sungguh dijiwai pada diri kita sebagai orang percaya yang dapat benar-benar mempengaruhi emosi dan semangat serta cara seseorang dalam beribadah dan menyembah Tuhan. Pengenalan kita akan Kristus. Pengenalan kita akan firman-Nya. Apa yang kita baca di dalam firman-Nya tentang Yesus yang mengasihi kita, yang berkorban bagi kita. Kebenaran-kebenaran itulah yang akan menggerakkan jemaat, menggerakkan kita untuk menyembah dengan cara yang berkenan. Bukan karena seorang WL bisa berbicara dengan fasih lidah,
Bukan karena seorang WL atau pemimpin pujian berbicara dengan syahdu, dengan kata-kata yang baik yang bisa menstimulus hati jemaat, yang bisa mempengaruhi hati jemaat sehingga seorang jemaat bisa menyembah dengan bersemangat. Seolah-olah dengan kata-kata kita bisa mempengaruhi semangat, emosi, gairah jemaat untuk mengangkat pujian bagi Tuhan. Sehingga kadang-kadang kalau kita ada di dalam pelayanan dan kita mengajak mari jemaat bertepuk tangan, dan waktu kita lihat ada jemaat yang tidak bertepuk tangan, kita merasa tertekan. Seolah-olah kita tidak bisa menggerakkan itu. Seolah-olah kita tidak bisa menguasai dan mengendalikan jalannya ibadah. Dan memang kita tidak akan pernah bisa. Emosi, gairah, semangat seseorang dalam menyembah Tuhan dipengaruhi pada kebenaran firman Tuhan yang dia hidupi. Tidak perlu harus distimulus dengan kata-kata bagus dari WL. Tidak perlu harus distimulus oleh kata-kata bagus dari pengkhotbah, oleh kefasihan lidah pengkhotbah atau pemimpin pujian. Jemaat akan dengan sendirinya, akan secara refleks menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan, berdasarkan kebenaran yang dia pahami dan dia hidupi. Kebenaran tentang Allah yang tidak ternilai, hanya layak dihargai dengan gairah dan semangat yang juga tidak terbatas dari para penyembah-penyembahnya. Bukan karena usaha dari kita. Penyembahan kita, semangat kita, roh kita dipengaruhi oleh kebenaran yang kita fahami, yang kita hidupi. Bagian yang kedua dari renungan kita pagi hari ini, mari kita lihat ayat yang ke-21. Ayat 21 berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat ini adalah respon Yesus atas apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu pada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Nenek moyang kami, ini perkataan dari perempuan Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu, ini menunjuk kepada orang Yehuda. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Mereka berbicara tentang dua tempat yang berbeda. Bahwa menurut Yehuda tempat beribadah adalah di Yerusalem. Sedangkan menurut Samaria tempat beribadah adalah di Gunung Gerisim. Menurut apa yang disebutkan dalam Taurat Samaria. Tetapi yang menarik adalah apa yang ditambahkan oleh Yesus dalam penjelasannya di ayat 22. Saya membacakannya bagi kita. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir dari ayat 22. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dari kalimat ini sebenarnya ada dasar untuk orang Yehuda membela diri bahwa ibadah atau penyembahan yang berkenan kepada Allah secara geografis kiblatnya adalah Yerusalem. Ada dasarnya. Kenapa? Karena Yesus bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi wajar kalau kemudian ibadah yang berkenan adalah kiblatnya, tempat yang tepat adalah Yerusalem. Tetapi Yesus tidak mengkonfirmasi hal itu. Yesus tidak menyatakan bahwa Yerusalemlah tempat yang tepat. Justru di ayat 21 Yesus bilang, akan tiba, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat ini memberi kemerdekaan dalam hati kita, memberi kebebasan dalam hati kita. Bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berarti bukan lagi berdasarkan tempat, tidak lagi terikat oleh tempat, tidak lagi terikat oleh simbol-simbol. Yerusalem punya simbol, bait Allah. Samaria punya simbol, Gunung Gerisim. Itu sesuatu yang besar,
sejarah ketika pertama kali Musa berjumpa, Allah menjumpai Israel melalui pemberian 2 loh batu adalah di atas gunung. Itu simbol yang luar biasa bagi mereka. Namun meskipun Yehuda punya simbol bait Allah dan Samaria punya simbol gunung Gerisim, tetapi ayat ini menekankan bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah tidak dengan ikatan tempat. Tidak ada lagi kiblat yang harus diikuti. Tidak ada lagi tempat yang menjadi ikatan kita harus tertuju ke sana. Saya membayangkan seandainya kita masih harus mengikuti kiblat Yerusalem, anggaplah betapa ribetnya ibadah kita ketika kita mau berdiri, kemudian kita harus memperkirakan di mana arah Yerusalem, di mana kota Yerusalem. Dan kalaupun kita tahu itu mungkin ada di timur atau di selatan atau di utara atau dimanapun, bukankah letak yang sangat jauh antara Merauke dengan Yerusalem akan membuat banyak selisih? Bisa jadi kita akan selisih sekian derajat dari posisi bait Allah Yerusalem. Dan bukankah sedikit ketidaktaatan adalah ketaatan keseluruhan terhadap hukum itu? Jadi tidak taat sedikit sebenarnya adalah tidak taat secara keseluruhan. Hanya karena kita salah dalam hal kiblat. Tapi bersyukur Yesus memberi bagian ini, memberi perikop ini kepada kita. Bahwa kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam semangat, dalam gairah. Dan hidup di dalam kebenaran. Tanpa terikat dengan tempat. Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata, baiklah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kiblat kita bukan lagi Yerusalem. Kiblat kita bukan soal gunung Gerisim atau tempat-tempat suci lainnya. Walaupun hari-hari ini kita sering mendengar orang bilang ada perjalanan ke tanah suci Yerusalem, ada wisata rohani ke tanah suci, ke Holy Land. Tapi sama sekali itu bukanlah tempat suci kita. Dari pandangan Yahudi, Yerusalem adalah tempat suci. Tetapi bagi orang percaya tidak ada lagi kiblat seperti itu. Kiblat kita adalah Yesus. Lakukan ibadahmu, lakukan penyembahanmu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesuslah kiblat kita saat ini. Allah itu roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh simbol-simbol. Saudara tidak akan dicegat di depan pintu gereja saat memasuki tempat ibadah hanya karena saudara lupa pakai kalung salib. Bahkan kalau Alkitab saudara pun tertinggal di rumah, penyambut tamu tidak akan bertanya mana Alkitab. Yang bawa Alkitab boleh masuk. Simbol-simbol kekristenan mana? Kalau saudara bawa simbol kekristenan, saudara bisa masuk. Dan kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan kasih. Tidak ada ikatan lagi dalam hal-hal seperti itu. Intinya adalah bahwa hidup kita, semangat kita, kesungguhan hati kita dalam menyembah Dia dan beribadah kepadanya. Sebuah kemerdekaan. Tetapi saudara, selain sebuah kemerdekaan, jangan lupa bagian ini punya tekanan lain tentang kebenaran yang sangat tegas. Bahwa berada di tempat ibadah, berada di satu tempat yang dikatakan sebagai bait suci, yang dikatakan sebagai rumah Tuhan, yang dikatakan sebagai gereja, beribadah di dalam tempat ibadah sekalipun, tanpa hati kita tertuju kepada Tuhan, adalah sebuah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berapa sering kita mendapati diri kita ada di dalam gedung gereja, ada dalam situasi ibadah, tetapi hati kita ada di tempat lain. Berapa sering kita mendapati fisik kita, jasmani kita ada di dalam ruang ibadah, entah di dalam gereja atau di rumah saudara masing-masing saat ini, kita ada dalam situasi ibadah. Berapa sering kita mendapati fisik kita ada di tempat ibadah, tetapi konsentrasi kita ada di tempat lain. Beribadah atau menyembah Tuhan dengan sikap jasmani yang sopan, yang baik, itu penting. Tetapi jauh lebih penting sikap hati kita pada saat menyembah atau beribadah. Karena bisa terjadi kita duduk sopan di tempat ibadah, bisa terjadi
kita mengikuti arahan pemimpin pujian, menyanyi dengan baik, bertepuk tangan dengan baik. Bisa jadi kita mengikuti jalannya ibadah dengan sikap fisik yang baik, tapi hati kita tidak sedang beribadah, tidak sedang menyembah Tuhan. Hati kita sedang cenderung pada hal yang lain, memikirkan hal yang lain. Bukankah ini ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan? Di satu sisi kita merasa merdeka karena kita tidak diikat lagi oleh tempat wajib untuk beribadah. Bahkan saat ini kita bisa beribadah dari rumah masing-masing tanpa merasa bahwa, oh saya salah, saya tidak berada di gedung gereja. Tidak ada ikatan itu lagi. Tetapi jangan lupa ada kebenaran yang tegas. Tubuh yang ada di dalam ruang ibadah tanpa konsentrasi dan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan juga bukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kedua hal yang saya sampaikan pagi ini adalah hal yang sederhana dan saya percaya sebenarnya dari pengetahuan Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar dan mengetahui hal ini. Tapi ada waktunya untuk kita kembali mengintrospeksi diri. Sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Apakah kita orang yang menyeimbangkan keduanya? Kita rajin menggali kebenaran firman Tuhan. Kita rajin bersaat teduh membaca firman. Membekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita menjadi seremonial dalam ibadah. Kadang-kadang kita merasa canggung untuk bertepuk tangan ketika disuruh bertepuk tangan. Canggung untuk mengikuti dengan lebih enjoy, lebih leluasa karena berpikir, oh jangan-jangan orang berpikir saya sudah dari aliran gereja lain. Saya bukan lagi injili, cara-cara saya sudah terlihat seperti orang mungkin Pentakosta atau hal-hal yang lain. Semangat kita. Bahkan apa yang dituliskan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kekuatan saudara, segenap kekuatan. Segenap kehidupan kita. Hiduplah dalam kebenaran dan bersemangatlah bagi Tuhan saudara. Kondisi mungkin tidak memungkinkan hari-hari ini. Tetapi ayat ini tidak berubah. Dan yang kedua, Tuhan memberikan kita kelegaan. Menyembah dalam roh dan kebenaran berarti kita tidak lagi dibatasi oleh tempat. Bahkan mohon maaf, sekalipun kita ada di tempat yang jorok, anggaplah saudara sedang ada di WC. Saudara sedang buang air, tapi tiba-tiba saudara teringat tentang kasih Tuhan, tentang sebuah peristiwa yang saudara mendorong saudara untuk bilang terima kasih kepada Tuhan. Tidak ada ayat yang akan menghakimi bahwa kita berdosa menyembah Tuhan di dalam WC. Tuhan memberikan kita kelegaan luar biasa. Dan yang kedua bahwa, yang berikut dari poin yang kedua, bahwa ini adalah kebenaran yang tegas. Saudara ada di dalam tempat ibadah, saudara ada dalam situasi ibadah. Berikan seluruh hati, jiwa, kekuatan, konsentrasi, perhatian saudara. Sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Tolong kami untuk merenungkannya lebih dalam lagi dalam keseharian kami. Supaya kami boleh menghidupi kebenaran ini sebagai orang-orang Kristen yang bersemangat bagi Tuhan dan mengejar pengenalan akan Kristus melalui firman-Nya. Menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh menghargai Tuhan, baik dalam ibadah maupun dalam hidup sehari-hari. Sebab kami percaya penyembahan dalam roh dan kebenaran tidak lagi terikat di dalam gedung gereja atau tempat ibadah. Melainkan sebuah penyembahan yang kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Menghormati dan menghargai Tuhan. Sebab Engkau layak disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau yang akan menyempurnakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Persembahan ini boleh ditransfer ke rekeningnya akan tertera di bawah ini dan juga boleh dikumpulkan secara kolektif dan diserahkan kepada kantor gereja. Kita membawa persembahan ini dengan diiringi pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Kita menaikkan pujian ini. Hiasi, jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita masuk dalam doa persembahan dan doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana setiap kami boleh memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kami tahu ini tidak seberapa Tuhan, namun kiranya boleh mewakili ungkapan syukur kami atas kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami tahu bahwa kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini sungguh hanya karena belas kasihan daripada Tuhan. Apa yang kami sudah berikan Tuhan kiranya boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kiranya boleh diberkati untuk boleh dipakai secara luar biasa dan berkati setiap pengurus Tuhan yang akan mengurus untuk persembahan syukur kami ini. Kiranya boleh dipakai dengan secara efektif untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah dalam menangani wabah COVID-19 dan juga bencana-bencana yang baru saja terjadi. Ada berbagai hal yang secara beruntun terjadi Tuhan. Ada gempa bumi yang terjadi di Mamuju, di daerah Mamuju dan Majene di daerah Sulawesi Barat. Dan juga ada banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, bahkan Manado. Dan juga mungkin ada daerah-daerah lain yang tidak kami ketahui. Tuhan, kami memohon agar Tuhan sendiri yang memberkati pemerintah kami. Kiranya mereka diberikan kekuatan, hikmat, bijaksana untuk boleh memikirkan solusi-solusi apa untuk menangani berbagai masalah ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai mereka agar mereka terus dalam hikmat Tuhan bersatu dan tidak terpecah belah, agar apapun yang sudah diputuskan dapat berjalan dengan baik, dapat memberikan kesejahteraan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kemudian Tuhan kami juga berdoa untuk gereja-gereja di masa pandemi ini. Kami tahu bahwa dalam situasi ini ada berbagai macam rintangan, halangan. Kiranya Tuhan, gereja-gereja Tuhan boleh tetap menjadi berkat dimanapun berada. Dalam situasi yang sulit sekalipun, kiranya gereja Tuhan tidak kehilangan harapan dan boleh terus mencari Tuhan dan terus menaruh harapan kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang berdaulat di dalam kehidupan manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk para apologet dan bahkan juga bagi para YouTuber Kristen dimanapun berada, agar boleh dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran melalui media-media itu. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka sampaikan, kiranya itu bersumber benar-benar dari kebenaran Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, bahkan semua orang dimanapun berada Tuhan, dalam kondisi saat-saat ini, di masa-masa sulit ini, kiranya semuanya boleh tetap menaruh harapan kepadamu Tuhan. Jangan pernah hilang harapan, jangan pernah berputus asa. Biarlah hidup ini boleh terus memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, persembahan syukur kami, ungkapan syukur kami, dan syafaat kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan, yang sudah memimpin menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah sumber dari segala kasih yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, akan memampukan kita untuk mengasihi sesama. Kiranya Allah, Anak yang telah mengorbankan hidupnya menjamin bagi kita, memampukan kita untuk membagikan hidup kita bagi orang lain. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang tinggal dan diam dalam diri kita, akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali dan waktu teduh. Ibadah kita selesai. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.